Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cilengkrang, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya beserta staf, para orang tua siswa yang kebetulan sekarang ini mengantar anak-anaknya MPLS ya. Kemudian anak-anak sekalian yang sangat Ibu cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya pembimbing literasi dari SD Cilengkrang, Kecamatan Arjasari, akan membawakan sebuah pidato ya. Maksudnya ini hanya presentasi dari sebuah buku yang berjudul Manfaat Tumbuhan Bunga Penghias Pekarangan, karya Insinyur An Sapanggita Saperjani. Nah itu jadi penerbitnya adalah CP Titian Ilmu Bandung. Tahun terbit 2014, banyak halamannya 83 halaman. Para hadirin sekalian, nah kita dalam kehidupan sehari-hari sering melupakan keberadaan sebuah pohon. Apa fungsi pohon? Nah itu yang akan saya bahas dalam hal ini. Pohon itu mempunyai fungsi sebagai cadangan air ya bila hujan. Nah ketika musim kemarau, cadangan air itu akan dikeluarkan. Jadi pada musim kemarau kita tidak kekeringan. Nah pada musim hujan kita tidak kebanjiran. Tetapi keadaan sekarang kan demikian, pada musim hujan kebanjiran karena hutan telah gundul. Nah jadi keberadaan pohon itu penting. Kemudian musim kemarau kita kekeringan. Pohon juga sebagai sumber oksigen karena dari pohon, dari hasil fotosintesis daun itu menghasilkan oksigen yang berguna untuk pernapasan. Nah, dengan banyaknya oksigen dari pohon itu, tapi bagaimana kalau pohonnya itu kurang? Nah, berarti oksigen yang kita hirup juga akan kurang. Pohon juga dapat menyerap karbon dioksida sebagai pembuangan dari pernapasan kita. Nah itu fungsi pohon banyak. Nah kita kita melihat di kantor-kantor seperti di gedung pencakar langit pun, di sekolah ya, keberadaan pohon kecil yang sangat berguna, yaitu sebuah bunga. Bagaimana menanam bunga? Bagaimana menciptakan oksigen di kantor-kantor? Salah satunya bisa dengan menanam bunga. Nah itu yang akan kita bahas caranya. Bagaimana menanam bunga di lahan yang sempit ya, seperti di sekolah, di kantor, atau di gedung-gedung ya. Nah caranya bisa di pot atau caranya bisa juga di tanah ya, lahan yang sempit karena bunga itu tumbuhnya pada umumnya kecil ya, jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian pekarangan di rumah dengan adanya bunga menjadi lebih asri, lebih nyaman, lebih sejuk. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya tidak asing bagi kita ya. Jadi mohon maaf bila saya bukan menggurui, itu cuma ini adalah sebuah pernyataan dari sebuah buku yang saya baca. Nah demikian itu. Bunga juga harus selain ditanam, kemudian harus dipupuk dengan
biasanya kalau itu lebih baik dengan pupuk kandang ya. Kemudian dibersihkan dari hama-hama, bisa disemprot dengan hama ya, pembasmi hama, atau bisa juga kalau ulat ya, ada ulatnya kita ambil, ulatnya dibuang, bisa seperti itu. Bisa disiram. Ada bunga yang sebenarnya tidak perlu penyiraman yang banyak air ya, seperti bunga keladi, bunga kaktus, itu penyiramannya tidak harus setiap hari, cukup misalnya 2 hari sekali. Ada juga bunga yang banyak, memerlukan air banyak, jadi harus disiram setiap hari ya, seperti bunga yang ini borondong itu namanya ya, borondong, bunga borondong seperti itu harus disiram setiap hari. Nah, mungkin itu pembahasan tentang bunga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.